para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Efata, terbukalah. Kata ini begitu penting dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kita hanya bisa datang ke gereja kalau Tuhan membuka hati kita, karena menganggap bahwa misa itu penting. Dan kalau misa itu penting, maka kita akan berpakaian pakaian yang terindah, terbaik yang kita miliki. Jangan sampai kita datang misa kalah dengan kita pergi undangan pernikahan. Kalau undangan pernikahan kita baru 100 meter dari tempat pesta, orang sudah cium aroma kita. Harumnya parfum begitu luar biasa. Tapi kalau kita datang misa, kita tidak mau. Bahkan sandal yang biasa kita pakai ke kamar mandi, itu juga kita pakai datang misa. Ada pembedaan perlakuan ketika kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk datang merayakan perjamuan bersama, dengan ketika kita diundang oleh Tuhan pesta, orang nikah dan sebagainya, syukuran sunatan atau kumpul keluarga dan sebagainya. Kita seolah-olah begitu menghormati Tuhan pesta, sehingga kita berpakaian yang baik atau yang terbaik yang ada pada kita. Biasa kita pakai batik kalau orang undang pernikahan. Nah, kalau saya memang saya tidak punya batik terlalu banyak, jadi saya jarang pakai batik. Tapi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Efata pada hari ini dalam bacaan yang kedua dikatakan bahwa kita harus tidak boleh membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Kalau ada orang datang masuk ke kelompok kita, dia bajunya bagus-bagus semua, kita tahu dia terhormat, secara ekonomi dia mampu, maka kita menghormati dia begitu luar biasa. Tapi kalau ada anggota kelompok kita rasa dia miskin, tidak punya apa-apa, maka kita memperlakukan dia seenak hati kita sendiri. Kalau di Indonesia sekarang lagi viral, orang-orang yang suka pamer. Dia kalau pakai tasnya dihitung, ini tas harga sekian ratus juta. Istrinya Raffi Ahmad baru seminggu lalu naik jet pribadi, tasnya seharga 350 juta. Hanya tas kecil anak begini 350 juta. Kita mungkin sudah bisa bangun pastoran baru. Kemarin viral juga anaknya Jokowi makan roti seharga 300.000 satu biji. Roti kecil anak satu biji 300.000 memang. Lalu naik jet pribadi juga, akhirnya ditelusuri apakah ada kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita akan berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini. Ini kenyataan. Maka ketika Bapak Paus datang ke Indonesia, Bapak Paus tidak mau memakai hotel mewah, orang katakanlah pencitraan, supaya orang bilang pemimpin Katolik itu sederhana. Ini nanti mau mengkristenkan orang Indonesia, Paus ini munafik dan sebagainya. Untuk orang-orang yang tidak suka selalu ada alasan untuk bagaimana mengkritik sesuatu yang sebenarnya Bapak Paus mau tunjukkan dalam usia yang sudah tidak muda, sebagian besar pakai kursi roda, dia tidak mau pelayanan yang begitu mewah.
Dia hanya menerima bahwa dia mau tidur di kedutaan Vatikan dengan kamar yang sederhana saja. Padahal beliau adalah tamu negara. Karena beliau selain pemimpin umat Katolik seluruh dunia, beliau adalah pemimpin negara Vatikan. Jadi dalam diri Bapak Paus itu ada 2 jabatan. Pimpinan Gereja Katolik seluruh dunia dan Presiden Vatikan. Itu negara kecil dalam negara Italia. Jadi dalam negara Italia itu di kota Roma itu ada presiden dan juga ada Bapak Paus. Bapak Paus menjadi presiden untuk kota Vatikan saja dan sekaligus pemimpin umat Katolik seluruh dunia. Dan sampai hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, suksesi kepemimpinan dari Paus pertama sampai dengan Paus Fransiskus saat ini tidak pernah terputus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, engkaulah batu karang, dan di atas batu karangnya aku akan mendirikan gerejaku, maka sejak saat itu Tuhan Yesus mendirikan satu-satunya gereja, yaitu gereja Katolik. Maka sebagai orang Katolik kita harus berbangga. Jangan gampang goyang imanmu. Jangan gampang goncang imanmu. Kita harus sungguh-sungguh bangga bahwa ketika kita ke Vatikan, kalau suatu saat kita punya rezeki lebih, kita bisa masuk dan melihat kuburannya Petrus. Dan kita bisa melihat tata Petrus yang dilanjutkan oleh Bapak Paus sampai dan hari ini. Maka Basilika Santo Petrus itu dikuasai oleh Gereja Katolik Roma. Maka harus ada kebanggaan bahwa oh ternyata gereja itu dulunya hanya satu. Kata Katolik artinya umum, universal, tidak pilih-pilih. Untuk semua orang, mau dari orang kaya, orang miskin, penguasa, orang budak, tidak peduli. Katolik artinya umum untuk semua orang. Walaupun memang kita di Bali masih butuh perjuangan. Di Bali beberapa paroki saya menganjurkan untuk terima anak-anak kos, masih susah. Sampai saya pindah ke Pulau Sumbawa ini banyak yang tidak berhasil. Karena mereka merasa bahwa selain warga lokal, mereka adalah pendatang. Dari perlakuan kita sama-sama orang Katolik saja masih seperti ini, masih susah. Dan ini butuh perjuangan berat untuk frater mereka yang asli orang Bali. Bagaimana menyadarkan umat bahwa gereja Katolik itu tidak membedakan antara orang asli Bali dan orang pendatang. Itu sebuah perjuangan ekstra. Maka frater harus jadi romo supaya bisa melanjutkan PR ini. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ini semuanya bisa terjadi kalau kita hari ini mengamini kata Efata yang Tuhan Yesus serukan kepada kita. Efata yang Tuhan Yesus serukan kepada kita membuat kita bisa terlibat, membuka hati, telinga, pikiran, sehingga apapun yang diserukan oleh gereja, apapun yang diserukan oleh Dewan Keuangan, oleh DPP, itu bisa terlaksana. Dan terima kasih untuk umat yang telinganya terbuka kemari kerja bakti bersama Romo dalam mempersiapkan pastoran, kamar makan, sekretariat. Terima kasih untuk Anda sudah mengorbankan waktu tenagamu. Artinya bahwa sabda Tuhan hari ini sudah sampai ke telingamu dan telingamu sudah terbuka. Dan hari Selasa nanti kita akan sekali lagi kerja bakti. Romo berharap bahwa kita datang dengan lebih banyak dan datang bawa dengan alat kerja.
Bukan hanya bawa diri, bukan hanya datang, baru sentuh sedikit kita sudah ngobrol, duduk berlama-lama. Siapkan alat, siapkan tenaga, rumah ini milik kita bersama. Efata, terbukalah telinga kita yang mungkin selama ini tersumbat. Efata, terbukalah hati kita yang selama ini membatu, membeku. Jadi kata efata hari ini akan bermakna kalau setelah hari ini telinga kita begitu membaca firman Tuhan, kita berusaha merenungkan, Tuhan mau apa sih dari saya? Oh, tadi Tuhan katakan saya memperlakukan orang tidak boleh beda-beda. Bisa tidak saya berjuang untuk tidak membedakan? Oh, Tuhan begitu mengundang saya, bisa tidak saya datang tidak terlambat? Terutama misa harian pagi. Bisa tidak berkorban sedikit waktu untuk misa harian. Senin sampai Sabtu jam 5.30 kita doa rosario. Kalau orang sebanyak ini, satu orang ya satu hari seminggu saja, maka misa kita tentu menjadi misa yang kelihatan ramai. Dan selama rumah itu ya sudah ada sekitar 20-an, kadang-kadang lebih sering 10-an. Tapi untukmu semua yang sudah berjuang, berusaha, mungkin bangun, tidak sempat mandi, cuci muka saya, tidak apa-apa. Tuhan tidak lihat bahwa apalagi kita daerah air agak susah. Yang penting kita tampil dengan layak dan pantas. Maka Romo motivasi hari ini, Romo berkata dengan meminjam kata-kata Tuhan Yesus, Efata, terbukalah telinga umat yang selama ini malas misa. Supaya kita memberikan waktu tenaga kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, misa itu kalau kita tidak bisa rosario tidak apa-apa. Kalau mulai langsung dari misa saja maka setengah jam selesai. Setengah jam. 6:30 Romo jamin misa sudah selesai. 6:30. Sehingga kita bisa ke kebun, bisa masak, bisa urus anak sekolah dan sebagainya. Tidak lama misa, hanya setengah jam. Selama kita melihat itu tidak sebagai beban. Tapi kalau kita melihat ini sebagai beban, maka seruan Tuhan Yesus hari ini Efata menjadi sia-sia, menjadi tidak berarti. Karena pada intinya hati kita menolak, telinga kita tidak mau terbuka, mata kita tidak mau terbuka, sehingga kita tidak bisa melihat kerajaan Allah yang oh ternyata keluarga saya sampai hari ini masih utuh, kami masih sehat karena Tuhan sayang kami. Oh karena Tuhan berikan kami rahmat kesehatan yang baik. Oh walaupun kami petani, kami dari segi daging jarang beli karena kami bisa berburu. Isi minyak sedikit, kita bisa dapat daging dan bisa memenuhi gizi dalam rumah tangga. Oh anak-anak walaupun kita orang tua sederhana, mereka sekolah-sekolah dengan baik. Sehingga 3 tahun orang tamat, mereka juga 3 tahun tamat. 4 tahun orang tamat, orang wisuda, mereka juga 4 tahun wisuda. Artinya anak-anak menghargai hasil keringat orang tua. Tapi itu kalau Tuhan berkati. Jangan hanya andalkan kemampuan pribadi, ajaklah Tuhan untuk bersama putra-putri kita. Maka selalu mengingatkan, air suci yang ada di gereja ini harus selalu diambil. Ketika ada persoalan tertentu anak-anak atau kita merasa tidak nyaman di rumah, merasa ada gangguan tertentu, pakai percik air suci. Ketika anak-anak mau jalan jauh, ambil air suci, perciki dia dan motornya atau kendaraan yang akan dipakainya, supaya anak-anak berjalan dalam aman. Semoga Tuhan sungguh-sungguh membuka hati kita dengan kata Efata hari ini. Semoga Tuhan ada sungguh-sungguh membuka telinga kita dengan kata Efata hari ini. Semoga Tuhan sungguh-sungguh membuka mata kita dengan kata Efata hari ini, supaya kita
sungguh bisa melihat kerajaan Allah, mendengarkan firman Allah, dengan mulut kita mewartakan firman Allah. Semua Tuhan memberkati kita. Amin. Sekarang Bapak mengundang